Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, mitra Hasanatur, baik agent dan cabang di seluruh Indonesia yang saya hormati dan yang saya banggakan. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah program sekaligus support dari Hasanatur, yaitu program pembinaan atau pembekalan secara spiritual, pembekalan secara spiritual, yaitu yang kami beri judul metode dan praktek metode dan praktek sholat khusyuk dan sabar. Insya Allah kita bekerjasama dengan RA pengajian atau komunitas Ridha Allah, yaitu untuk pelaksanaan program atau workshop, semacam workshop metode praktek dan metode sholat khusyuk. Jadi insya Allah kita akan mendapatkan teorinya, metodenya, dan juga insya Allah kita akan langsung praktek bagaimana sholat khusyuk, praktek bagaimana sabar yang benar. Selama ini kita mungkin secara pribadi, saya juga secara pribadi yang merasakan bagaimana ketika sholat itu seringnya tidak khusyuk. Artinya apa? Ketika sholat pikiran jalan-jalan, tiba-tiba ingat ini, ingat kunci, ingat janji, ingat belanjaan dan sebagainya. Pasti semuanya merasakan hal yang sama kan, tuh. Nah, terus kenapa ini sangat penting tuh? Karena jangan sampai kita termasuk yang mendapatkan ancaman dalam surat Al-Maun. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Celakalah orang yang sholat. Orang yang sholat aja celaka. Bagaimana orang yang tidak sholat? Nah, artinya apa? Kita jangan sampai kita sholat tapi termasuk sholat kita celaka, sholat kita tidak diterima. Nah, saya yakin teman-teman semua nggak mau kan? Nah, termasuk sudah sholat capek-capek gitu kan, tapi sholat kita tidak diterima. Itu menurut tafsir Ibnu Katsir, fawailul musallin ini, celaka itu maksudnya apa? Yaitu yang pertama, mereka yang ketika sholatnya jalan, pikirannya jalan-jalan. Ketika sholat ingat ini, melayang-layang pikirannya kemana-mana. Terus yang kedua, sholatnya tidak on time, ditunda-tunda, sudah masuk azan tapi ditunda-tunda, entar sok mendekati sholat zuhur nih, mendekati sholat asar baru sholat zuhur. Nah, itu berarti menunda-nunda. Terus yang ketiga, sholatnya tidak sesuai dengan rukun, salah satunya tidak dengan tumaninah. Nah, kalau teman-teman atau kita semua tidak mau termasuk sholat kita celaka, yuk kita belajar metode sholat khusyuk, tuh. Nah, itu sangat simpel sekali caranya, dan insya Allah kalau kita sudah tahu sangat mudah untuk mempraktikkan. Nah, selama ini yang kita rasakan, saya pribadi sebelum mengenal metode sholat khusyuk ini sulit sekali untuk bisa sholat khusyuk, karena emang musuh kita godaan itu setan nggak akan pernah membiarkan kita sholat khusyuk. Kenapa? Kalau sholat kita khusyuk itu merugi, setan akan rugi gitu kan, karena tidak ada pengikutnya nanti di neraka, sedikit nanti. Itu yang ditakutkan. Itu yang pertama, itu. Kenapa kita harus sholat khusyuk? Yang pertama, biar kita tidak termasuk yang kena ancaman surat Al-Maun ayat 45 itu, fawailul musallin. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sholat itu sesuai dengan janji Allah. Yang pertama, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sholat itu bisa menolong kita. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mintalah tolong dengan sholat dan sabar. Insya Allah kalau kita melaksanakan sholat, sholat yang seperti apa? Sholat yang tadi, yang tidak jalan-jalan pikirannya, sesuai dengan rukunnya, tumaninanya benar, kemudian istilahnya tidak menunda-nunda waktu sholat. Itu wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah sabar dan sholat. Itu. Nah, ini sangat penting sekali karena ini sangat fundamental masalah sholat ini. Itu. Terus wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah tolong. Insya Allah sholat itu bisa menolong kita dari segala ujian, cobaan, masalah. Seberat apapun masalah, insya Allah
ya dengan salat akan membantu kita. Kenapa? Ya, ya kan kata Rasulullah sendiri pernah bersabda, ya perbaiki salatmu, ya niscaya Allah akan memperbaiki ya kan hidupmu, Allah akan memperbaiki rezekimu, Allah akan memperbaiki masalahmu, Allah akan memberikan solusi, ya Allah akan memberikan jalan keluar terhadap masalah-masalahmu apapun, seberat apapun. Nah, ya itu salat. Tuh. Jadi kalau teman-teman ya yang merasa sholatnya belum khusyuk, sholatnya masih jalan-jalan pikirannya, ya sholatnya masih menunda-nunda, tumaninanya tidak benar, yuk dari sekarang kita benahi sholat kita, ya kita benahi sholat kita, ya itu dari sekarang, ya insya Allah ya itu. Oke. Nah untuk selanjutnya yang kedua itu nanti insya Allah teman-teman akan belajar yang namanya metode sabar. Ya, sabar yang benar itu seperti apa? Ya kan itu sabar yang benar itu seperti apa? Ya selama ini ya kita selalu mendengar dari ustadz, dari kiai ketika ada musibah, udah sabar aja gitu kan, udah sabar aja. Tapi sabar yang seperti apa? Nah itu insya Allah nanti di metode sholat khusyuk dan sabar kita akan pelajari cara yang sangat efektif, yang insya Allah ini sangat powerful ya kalau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari tentang metode sabar ini. Ya, karena dalam Al-Quran tadi ya surat Al-Baqarah ayat 153, wasta'inu bisabri wassalah, mintalah tolong dengan sabar dan sholat. Ya, insya Allah terutama teman-teman yang sedang syiar Baitullah, berkhidmat melayani tamu-tamu Allah gitu kan, ini sangat penting sekali. Ya karena nggak menutup kemungkinan teman-teman nanti akan menghadapi masalah-masalah, ya komplain lah dari jamaah yang marah-marah, jamaah yang caci maki. Nah ketika kita menghadapi seperti itu kita sudah siap dengan metode sabar. Atau mungkin ya ada jamaah yang janji-janji gitu kan, iya besok saya akan daftar kan, ternyata tidak jadi daftar kan itu. Ya atau misalnya jamaah sudah daftar, sudah bayar ya kan, ternyata ya kan dia tidak jadi daftar. Nah itu yang akan menjadi permasalahan. Artinya apa? Mudah-mudahan dengan teman-teman nanti belajar metode sabar ini, hal-hal tersebut teman-teman tetap tenang ketika ada kejadian seperti itu, dicaci maki, ya kan, dikata-katain, mohon maaf mungkin dibilang dikata-katain binatang ini, binatang ini sebagainya, marah-marah, mencak-mencak dan sebagainya. Nah, ketika teman-teman menghadapi hal seperti itu, teman-teman sudah siap, ya kan? Nah, insya Allah. Caranya gimana? Ya caranya nanti teman-teman belajar ikut workshop ya metode sholat dan sabar ya, tuh. Baik, itu saja teman-teman ya, silahkan maksimalkan ya sebisa mungkin ya, jangan ajak sendiri, ajak mitra-mitranya ya yang merasa sudah punya mitra binaan baik agent maupun cabang, ajak ya untuk mengikuti workshop metode sholat dan sabar ini, karena ini sangat powerful dan saya pribadi sudah merasakan manfaatnya yang luar biasa. Itu nikmat sekali ya, merasakan nikmat yang luar biasa ketika kita sholatnya khusyuk ya, terus kita mendapatkan ketenangan batin ya kan, ketika kita secara otomatis bisa mempraktekkan metode sabar ini ya tuh ya, ketika ada musibah, ketika ada cobaan dan lain sebagainya ya kita sudah siap. Karena kalau ketika kita sudah siap, kita menerima apapun yang menjadi kehendak Allah, menjadi takdir Allah, itu kita akan merasakan ketenangan batin. Ya, ketika merasakan ketenangan batin, keikhlasan yang istilahnya yang sempurna, insya Allah ya kan, disitulah hakikat ya taqarrub ilallah ya, Allah akan dekat dengan kita, itu kita bisa mendekatkan dengan Allah, itu akan bisa tercapai ya. Silahkan maksimalkan, insya Allah ya dalam waktu dekat ya kita akan melaksanakan atau menyelenggarakan program workshop ya praktek metode dan praktek sholat khusyuk dan sabar ya itu. Dan yang luar biasanya lagi ya, kalau teman-teman sudah menguasai ilmu sabar, ilmu sholat yang benar,
insya Allah teman-teman nanti akan bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bukan hanya ya dalam di komunitas umroh haji ini ya, dalam teman-teman menjalankan usaha umroh haji, tapi dalam kehidupan sehari-hari ya. Mungkin nanti teman-teman akan menghadapi ya ketika ada masalah di keluarga ya, ketidakharmonisan dengan keluarga, masalah dengan mertua dan sebagainya, atau mungkin teman-teman nanti dapat fitnah dari orang lain, akan dapat gunjingan kan, padahal teman-teman tidak melakukannya. Nah, ketika sudah menguasai ilmu sabar ini, insya Allah teman-teman sudah siap dan tetap tenang. Dan luar biasanya lagi, innama yuwaffallahu min ibadis sabirin, bahwa pahala yang tanpa batas itu Allah akan berikan bagi orang-orang yang sabar. Ya, kalau sholat ada batasannya 27 pahalanya. Ya kan? Nah, zakat ada batasannya 700 kali lipat, tapi sabar itu tidak ada batas pahala, dan pahala inilah yang akan menjadi penyelamat kita nanti di kehidupan kita di akhirat insya Allah. Baik, terima kasih ya, silakan teman-teman maksimalkan. Nanti insya Allah di dalam waktu dekat kita akan informasikan kapan dilaksanakan program workshop ya, acara workshop metode dan praktek sholat dan sabar insya Allah. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.